Ya, Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa program diploma tahap 2, kita mengakhiri perkuliahan kita pada pokok bahasan yang ke-9, yakni strategi dan metode misi. Ini pun dibahas sebagian dari buku Injil Palsu dalam Gereja. Mari kita mulai. Kita awali dengan memberi perhatian pada prinsip mendasar metode misi. Saya ada note yang perlu diperhatikan tatkala kita membahas tentang metode atau strategi dan metode misi. 1. Penyataan Allah. Allah menyatakan dirinya. Dan ini merupakan landasan metode. Allah yang menjadi manusia, Allah yang menciptakan manusia dan segala sesuatu. Nah, menyatakan diri ini adalah landasan metode untuk memahami, mengenal Allah. Allah menjadi manusia itu metodenya Allah. Allah berfirman kepada manusia, metodenya Allah. Allah menjadi pribadi kedua Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus, menjadi manusia. Itu metodenya Allah. Jadi, ini semua patut dipikirkan untuk mengerti sesungguhnya yang namanya prinsip mendasar metode misi. Yang kedua, inkarnasi. Allah menjadi manusia adalah landasan gereja teolog memahami tentang metode. Allah menjadi manusia adalah metode Allah. Metode artinya cara proses yang ditempuh oleh Allah untuk menyatakan maksudnya. Inkarnasi. Karena itu kita harus memikirkan metode misi harus relevatori. Apa artinya penyataan harus sesuai dengan penyataan Allah, ya, yaitu dan khususnya firman Allah, dan juga harus inkarnasional. Semua metode misi harus inkarnasional. Apa artinya? Harus mengikuti cara Kristus, yaitu dia menjadi manusia, tetapi dia tidak kehilangan kealahannya. Demikian pula dalam misi. Kita menyampaikan Injil, ya, dan kita mengubah cara memberitakan Injil, kita menyesuaikan bahasa, pendekatan, namun tidak mengubah Injil. Itu namanya inkarnasi. Prinsip inkarnasi memang yang menjadi manusia hanya satu, yaitu Allah. Ya, tidak ada satu makhluk pun yang menjadi manusia kecuali hanya Allah. Manusia berusaha menjadi Allah, tapi tidak mungkin tidak mungkin, dan itu kebodohan kalau manusia menjadi Allah. Yang ada hanya berhala-berhala atau hanya dukun-dukun. Hanya Allah yang menjadi manusia, dan ini merupakan metode Allah, cara Allah. Untuk apa? Untuk maksud Allah, yaitu menjangkau manusia yang telah jatuh dalam dosa. Maka Allah menjadi manusia, sehingga Allah mendatangi manusia dengan pribadi kedua atau tunggal, dalam pribadi kedua atau tunggal, dan dengannya manusia mengenal Allah. Ya, ini prinsip dasar. Allah menjadi manusia, Allah menyatakan dirinya, lalu Allah menjadi manusia. Inkarnasi ini menjadi prinsip identifikasi tanpa kehilangan identitas. Atau begini, menjadi serupa manusia, tetapi dia pun tetap Allah. Ini namanya identifikasi. Ini prinsip dasar metode misi. Menjadi sama dengan manusia, tetapi dia tidak berdosa. Tidak lemah seperti manusia. Kenapa? Karena dia pun adalah Allah. Di satu sisi,
bukan dia lemah, bukan dia tidak lemah, dia tidak berdosa. Maksudnya dia menjadi manusia tetapi dia tidak berdosa. Karena dia adalah Allah. Hanya Allah yang tidak berdosa. Ya. Dan mengapa dia ini menjadi prinsip metode misi? Karena ini tindakan, ini metode Allah. Allah menjadi manusia tetapi dia pun tetap Allah. Karena itu Yesus Kristus adalah Allah sejati dan dia juga manusia sejati. Untuk apa dia Allah sejati dan dia manusia sejati? Kita ingat kristologi. Ini hukum penebusan. Karena yang ditebus manusia. Kalau manusia menebus manusia, tidak sah. Kalau Allah menebus manusia dan dia tidak manusia, tidak sah juga. Maka dia adalah manusia dan Allah. Kenapa? Karena dia menebus manusia, maka dia adalah Allah dan dia adalah manusia, tapi dia juga adalah Allah, maka dia bisa menebus manusia dan bukan hanya menebus manusia, menebus semua manusia. Ini hukum atonement. Oke. Pertanyaan dan jawaban mendasar mengawali pembahasan saya berikut ini. Pertanyaan demikian, apakah Rasul Paulus atau Tuhan Yesus membuat metode, menetapkan metode, baru melakukannya? Atau seperti apa? Apakah Rasul Paulus memformulasi dan menetapkan terlebih dahulu metodenya, metode misinya, baru menerapkannya? Nah, jawaban saya demikian. Paulus mengembangkan teologianya dan misinya dan strateginya pada saat dia menginjili, pada saat dia bermisi. Paulus tidak berteori dulu. Tidak seperti kita. Tidak seperti kita. Belajar dulu, baru kita belajar metode, baru kita terapkan. Tapi Paulus tidak. Tuhan Yesus pun tidak. Tuhan Yesus masuk kota, keluar, masuk desa dan kota, bukan berdasarkan apa yang dia siapkan sebelumnya, disusun sebelumnya. Tetapi pada waktu dia menginjili, dia berstrategi, dia bermetode. Ini jawaban saya. Jadi tidak seperti kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, ini artinya begini. Jangan memutlakkan metode. Jangan memutlakkan strategi. Bahkan di saat kita menginjili, Tuhan memberi metode baru. Kita menemukan metode baru maksudnya. Di saat kita menginjili, muncul strategi baru. Karena ini namanya firman dan Roh Kudus dinamis. Dan kita tidak bisa menggunakan satu metode untuk semua hal. Inilah catatan saya mengenai metode dan strategi pada waktu kita membahas berikut ini. Sekarang kita melangkah kepada strategi misi Paulus, Rasul Paulus. Ya, pertama, misi penginjilan Paulus berdasarkan kelompok agama. Ya, strategi dia melayani orang-orang bukan Yahudi. Ya, seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 17, dia ini ada kekeliruan nih. Sebenarnya number 2 ini bukan number 2, tapi bagian daripada pembahasan mengenai misi penginjilan berdasarkan kelompok agama. Yang pertama, kelompok agama bukan Yahudi. Karena memang Paulus dipanggil untuk menjangkau orang bukan Yahudi. Ya. Yang kedua, orang Yahudi. Dia pun melayani orang Yahudi. Kisah Rasul 18. Saya nggak punya waktu untuk membahas, tetapi Bapak Ibu bisa membuka sendiri. Artinya begini, misi penginjilan Paulus ini dalam konteks agama. Ada Yahudi, ada orang non-Yahudi, yaitu orang Yunani. Kesimpulannya begini. Kalau kita membaca ya, Kisah Rasul pasal, coba kita buka Kisah Rasul pasal 19. Kisah Rasul pasal 19. Oke. Ayat 10. Lalu bandingkan dengan Roma pasal 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ini dalam konteks Paulus melayani di kota Efesus. Ayat yang ke-14. Ayat yang ke-10. Hal ini
dilakukannya 2 tahun selamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Jadi strategi Paulus ini strategi untuk berdasarkan kelompok agama, baik agama Yahudi dan agama non-Yahudi. Ya, dalam Roma pasal 1 ayat 14, dia berhutang baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang non-Yahudi. Nah, ini strategi dia. Nah, begini, strateginya apa? Dia duluan pada waktu dia masuk ke satu kota, dia langsung mencari sinagoge atau bait atau rumah Allah atau tempat ibadah. Dia mencari komunitas Yahudi dulu. Dan dia berbicara dengan orang-orang Yahudi di sinagoge. Baru kemudian dia mencari orang-orang yang non-Yahudi. Ya, sebab kalau dia masuk dulu ke non-Yahudi, kemungkinan besar dia tahu dia nggak akan diterima di Yahudi. Tapi kalau dia sudah bicara di Yahudi, dan andai kata dia ditolak di sana, dia bisa ke non-Yahudi, yaitu orang Yunani. Ini strategi dia. Jadi kita bisa memperhatikan, kalau kita melayani di satu daerah atau satu komunitas, kita masuk melayani secara strategis kelompok mana dulu. Supaya andai kata kita ditolak di kelompok itu, masih ada kelompok lain. Sebab kalau kita sudah salah masuk, salah strategi, boleh jadi semua orang menolak kita. Ini yang pertama. Yang kedua, strategi misi Rasul Paulus. Yang kedua, misi penginjilan berdasarkan tempat dan wilayah. Kita tahu bersama wilayahnya 4 provinsi. Galatia, Asia, Makedonia, Akaya. Dia melihat provinsi-provinsi ini sebagai strategi yang dia jangkau. Jadi dia mulai dengan dia dari provinsi ke provinsi. Kemudian dari kota ke kota. Ya. The city was Paul. Dia mengatakan kota adalah teater misi Paulus. Dari kota ke kota di mana Paulus membuka gereja lokal di kota-kota tersebut. Ya, karena semuanya berada di bawah penjajahan Romawi. Kota-kota yang dikunjungi, Korintus, Yerusalem, Antioquia, kota-kota yang berada di bawah jajahan Romawi. Dan itu sangat terkait. Dan dia menginjili di kota-kota itu, kemudian ada 1-2 orang yang percaya, merekalah bakal jemaat, local church. Kemudian menjadi gereja di kota tersebut. Ya, itu strategi. Di daerah di mana Paulus datang, yang dia datangi, Paulus memulai penginjilan di rumah-rumah ibadah dan kemudian di sinagoge. Ini strategi Paulus. Baru kalau dia ditolak di sinagoge atau di rumah ibadah, dia baru cari orang di luar bait Allah. Kenapa? Karena bait Allah itu karena juga di sinagoge itu tempat berkumpulnya banyak orang. Maka di sanalah dia masuk untuk menginjili. Oke. Kemudian strategi yang berikut, dia memperhatikannya, lebih cenderung memberi perhatian untuk menginjili orang-orang yang berespon, yang terbuka, diajak bicara dan suka menyambut. Ini pun strategi Paulus. Coba perhatikan Kisah Rasul pasal 4 pasal 13 ayat yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi, penganut agama Yahudi yang takut akan Allah, mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati mereka supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Dan juga coba pasal 14 ayat 1. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Jadi perhatian Paulus kepada pintu terbuka. Jangan memaksakan pintu tertutup. Ya, walaupun tetap kita doakan, tetap kita tidak abaikan, tapi kita melihat mana pintu terbuka. Seperti Paulus, dia mencari pintu terbuka. Nah, ini juga. Lalu kemudian dia sengaja juga melayani
di antara orang-orang Yahudi yang memang bertentangan dengan ajaran dia, supaya terjadi bersoal jawab. Paulus mengajar tidak hanya mencari tempat-tempat yang aman, termasuk juga kepada orang Yahudi yang menentang dia, supaya terjadi soal jawab atau dialog. Ini strategi Paulus. Ya, hanya harus siap seperti Paulus dipersiapkan Tuhan. Ya, Paulus menjaga kontak dengan gereja pengutus. Jadi karena dia diutus oleh Antioquia, jadi dia sangat memberi, dia pergi dan pulang lagi memberi laporan dan berdoa. Ini dia senantiasa kembali kepada base yang mengutus dia. Ya, ini maka diperlukan ya gereja-gereja yang sangat mendukung misionaris. Diperlukan gereja-gereja yang sangat mendukung basis para misionaris diutus, lalu misionaris kembali menyaksikan apa yang Tuhan buat di dalam misi dan mendoakan dan terus mengutus lagi. Perlu sekali Paulus menjaga hubungan dengan gereja pengutus. Ya, dan gereja pengutus harus sangat serius memberi perhatian kepada misionaris di ladang misi seperti ini. Selanjutnya, Paulus membentuk jemaat-jemaat lokal dari orang-orang orang-orang yang kemudian menjadi percaya. Siapa yang percaya, 1-2 orang dikumpulkan, diajarkan oleh Paulus dan kemudian menjadi gereja lokal, gereja kecil. Paulus membangun jemaat dengan pengajarannya. Paulus menyiapkan jemaat untuk menjadi mandiri, kuat dalam Tuhan, dan kemudian terlibat mendukung misi Paulus. Jadi menarik sekali. Paulus menginjili, lalu menjangkau orang yang percaya, orang menjadi percaya maksud saya, dan orang yang menjadi percaya dikumpulkannya, diajarnya menjadi jemaat kecil, lalu menjadi makin besar, kemudian kembali mendukung Paulus ke tempat yang lain. Demikian semestinya, polanya seperti itu. Paulus mengidentifikasikan dirinya dengan konteks, segala konteks, seperti yang kita bahas tadi malam. Dia menjadi dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 23 kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dia hidup di bawah hukum Taurat. Kepada orang yang hidup tidak di bawah hukum Taurat, dia pun hidup tidak di bawah hukum Taurat. Kepada orang-orang lemah, dia hidup seperti orang-orang lemah. Untuk apa? Untuk memenangkan mereka. Ini namanya Paulus mengidentifikasikan diri. Dia menjadi segala-galanya untuk orang Yahudi, untuk orang Yunani, untuk orang lemah. Paulus untuk apa? Tujuannya untuk menjangkau, gain men to Christ, menjangkau banyak orang untuk Kristus. Inilah pola Paulus, strategi Paulus dalam misi. Berikut, misi penginjilan berdasarkan kelompok sosial. Paulus juga menjangkau kelompok bangsawan. Pada waktu dia ditulis oleh Lukas dalam Kisah Rasul pasal 24, pasal 25-26, Paulus menginjili Felix, ya, sebagai gubernur. Felix ini adalah orang yang utusan dari Romawi menjaga tanah jajahan, yaitu, dan pada waktu Paulus diperhadapkan oleh majelis agama menangkap Paulus, kemudian menghadapkannya kepada Felix, dan disitulah Paulus menginjili kaum bangsawan seperti Felix. Kemudian dalam pasal 25-26 bertemu dengan Festus, bahkan sampai dengan Raja Agripa. Raja Agripa sebenarnya bertujuan untuk mengunjungi Festus, tapi karena Paulus di sana dan ada kesempatan, di sanalah Paulus menginjili para bangsawan, ya, orang-orang Romawi, pemimpin-pemimpin Romawi. Berikut, Paulus melayani para birokrat, yaitu pembesar-pembesar, termasuk kepala penjara. Kisah Rasul pasal 16. Ya, ini menarik sekali kalau Bapak baca ini Kisah Rasul pasal ayat 29, bukan ayat 129.
Kisah Rasul pasal yang ke-16. Ya, ayat yang ke-30. Kisah Rasul pasal 16. Saya mulai baca ayat yang ke-29. Ini bukan 109, ayat 29. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Saulus dan Silas. Ia menghantam mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilu mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri baptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya, menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seistri rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ini setelah hari siang, pembesar kota menyuruh pejabat kota itu pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Nah, Paulus bersaksi kepada para bangsawan, pembesar dan juga kepada kepala penjara. Ini Paulus jangkau sebagaimana yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal 16. Kemudian juga Paulus menjangkau para filsuf, pemikir-pemikir seperti yang diungkapkan dalam Kisah Rasul pasal 17, di mana Paulus masuk ke kota Athena dan dia bertemu dengan orang-orang di sana yang menganut filsafat Stoa dan Epikuros. Ya, saya tidak membahas itu lagi, membahas apa itu Stoa, Epikuros. Saya hanya menekankan bahwa dia pun menjangkau orang-orang pemikir, filsuf. Dia pun menjangkau kaum usahawan, di antaranya seperti Lydia, yang menjual kain, pedagang garment. Ya, lanjut lagi. Paulus juga menjangkau bukan hanya orang atas, tapi juga orang miskin. 2 Korintus pasal 9 ayat 9. Bahkan orang lemah. Orang-orang lemah secara sosial, secara politis, secara ekonomi. Ya, inilah penginjilan Paulus menjangkau kelompok sosial. Ini pun strategi Paulus, Bapak Ibu. Dan lain-lain. Misi penginjilan di ruang-ruang umum. Di public area. 1. Paulus masuk ke rumah ibadah, ke sinagoga, dan dia berbicara di rumah-rumah ibadah. Dan bersoal jawab. Dari sana pula orang kagum, dan banyak yang kemudian menjadi percaya. Banyak orang dimenangkan oleh Paulus justru juga di rumah-rumah ibadah. Rumah ibadah orang Yahudi ya, maksud saya. Kemudian pasal 17, Kisah Rasul, Paulus menyampaikan, berbicara di tempat-tempat pertemuan umum, yaitu di pasar-pasar, ya, di Athena, di public area. Kemudian juga di ruang kuliah, sekolah teologi di Tiranus. Kisah Rasul 19 ayat 9. Paulus mengajar cukup lama di Tiranus. Dan orang-orang yang diajar dari banyak negara, dari banyak kota dan daerah, termasuk mereka yang datang dari Kolose. Dan kemudian orang-orang yang belajar Injil pada Paulus di Tiranus, bukan Tiranus ya, Tiranus. Orang-orang ini kemudian kembali ke Kolose, bahkan kembali ke kota-kota lain, ke kota-kota mereka berasal. Mereka kemudian memulai gereja di sana. Ini strategi yang sangat efektif. Ya. Kemudian ini juga strategi yang bagaimana sekolah tinggi teologi di Indonesia kalau boleh seperti ini. Sekolah tinggi teologi yang kami tim sedang selenggarakan di Manado, kami rindu dari sinilah muncul orang-orang yang datang dari, kami rindu akan datang student dari Afrika, dari Nepal, dari negara-negara lain datang belajar di Manado, dan mereka kembali untuk membangun gereja Tuhan di negara-negara tersebut.
Termasuk juga dari banyak daerah di Indonesia sekarang sudah ada, dari Ambon, dari Kupang, dari Sangir Talaut, dari Makassar, datang menjadi student di sana. Harapan kami mereka kembali memulai gereja di kota-kota, di desa-desa, di banyak tempat di Indonesia. Itu strategi yang sangat efektif seperti yang dialami oleh Paulus pada waktu dia mengajar di Tiranus. Dan Paulus juga berbicara Injil di mahkamah agama. Pada waktu dia ditangkap dan diminta pertanggungjawaban, dia menggunakan kesempatan itu untuk berbicara tentang Injil. Ini namanya Pak Paulus berbicara di ruang-ruang umum, di public area, di tempat umum. Ya. Nah, Paulus juga sebagai seorang pelancong, traveler, dan dia mengadakan misi pelancongan, misi perjalanan Paulus yang pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke Roma. Dan dia dari kota-kota, dari desa ke desa. Demikian pula Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus juga dari kota-kota, dari desa ke desa, terus desa ke desa, kota-kota, pelancongan, traveling. Dan travelingnya bukan holiday, tapi travelingnya ini adalah untuk penginjilan. Banyak orang mengklaim kami penginjilan, tapi sebenarnya traveling, lebih holiday. Yang kedua, di desa-desa dan di kota-kota yang dia injili dalam rangka traveling, orang-orang yang percaya dia kumpulkan, dia ajar, lalu kemudian mulailah church planting. Gereja berdiri. Maka disebut dia planter. Dia sebagai penanam gereja. Ya, gereja lokal. Lanjutnya, gereja-gereja lokal itu dia mobilisasi. Dia ajar, dia latih, dia siapkan sampai kemudian menjadi gereja yang mengutus. Ya, ini cara dia. Strategi yang sangat bagus. Lalu dia juga bekerja melalui tim. Paulus bekerja dengan tim. Karena juga kan Tuhan Yesus mengajarkan kalau boleh kita berdua-duaan menginjili. Pergi memberitakan Injil dengan berpasangan. Laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ada tim. Paulus dan Saulus. Kemudian dia Silas, Timotius, Lukas, dan Paulus. Ini dengan tim. So, penting sekali pelayanan tim. Kemudian selanjutnya, dia adalah seorang kontekstualizer. Mengkontekstualisasikan Injil ke setiap konteks budaya orang. Dia bisa melayani orang Yunani, orang Yahudi, ya, orang Yahudi yang tinggal di luar. Dia melayani serdadu, dia melayani filsuf, dia kontekstualisasi, dia melayani orang-orang di pasar. Ya, dia mampu menyesuaikan message-nya, pendekatannya sampai orang mau dengar dia, walaupun kenyataan setelah dengar ada banyak orang yang juga tolak dia. Ya, tetapi juga banyak orang juga yang terima dia, termasuk terima Injil. Ya, inilah kemudian, nah kalau kita perhatikan ya, pendekatan misi berdasarkan pernyataan umum orang-orang Athena. Perhatikan ya, Kisah Rasul pasal 17 ayat 24 sampai 31. Secara khusus kita memperhatikan bagaimana Paulus masuk ke kota Athena. Dia berteologi kontekstual. Inilah yang namanya kontekstual, Bapak Ibu ya. Perhatikan ya. Dalam ayat 24a, saya baca ya, Kisah Rasul pasal 17 ayat 24a. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Pertama di sini, dia membahas tentang Allah pencipta. Ayat 24. Kemudian Allah penguasa semua bangsa. Ya, penguasa semua bangsa. Kemudian itu ayat 24b. Kemudian Allah penopang kehidupan moral. Allah penopang kehidupan moral, ayat 25. Dan dia juga yang dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberi hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada semua manusia. Dia memberi hidup penopang. Ya. Kemudian Allah Bapa semua manusia. Ayat 28.
Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Ya, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Allah Bapa semua manusia. Ini cara Paulus bicara sangat-sangat kontekstual dengan orang Athena yang dia layani. Kemudian ayat 31, karena ia telah menetapkan satu hari pada waktu mana ia yang adalah adil dan akan menghakimi dunia. Allah adalah hakim atas dunia. Ini satu pendekatan Paulus yang sangat efektif, yaitu contextual approach dalam bentuk apologetika. Ya. Kesimpulan Bapak Ibu sekalian, tidak ada satu metode yang bersifat umum dan tetap. So, kenapa? Karena Injil dan Roh Kudus yang menginjili melalui kita adalah Allah yang dinamis dan Injil yang dinamis. Lagi pula, tempat berbeda-beda. Tidak pernah Brunei, Amerika, Arab, Saudi, Inggris, Ukraina, berbeda budaya, berbeda orang, berbeda dalam banyak hal. Maka tidak ada metode yang sifatnya tetap, metode yang sifatnya universal. Ya, disinilah tantangan bagi kita. Bagaimana kita justru dalam berteologia dan dalam bermisi penginjilan, kita menciptakan metode sendiri. Itulah maksud dari kalimat saya ini. Nah, no one for all. Tidak ada satu untuk semua. Yang terakhir, Injil itu sendiri yang menghasilkan dan memengaruhi metode penginjilan. Saya yakin, tatkala kita menginjili, kita sendiri menemukan metode-metode. Tatkala kita belajar menyusun, merumuskan Injil dalam konteks di mana kita menginjili. Muncul metode baru. Ya, demikianlah Bapak Ibu sekalian. Sekian dan terima kasih.